record. Oke. Kita refresh sedikit ya, video 2 minggu lalu. Oke. Survei membuktikan view paling tinggi di sosial media adalah bicara tentang story. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara membuat story? Yuk kita nonton video berikut ini. Halo, saya Rizky Saputra dari Digitalik. Saya akan sharing tentang kupas tuntas strategi storytelling yang sudah dilakukan oleh brand-brand ternama. Penasaran? So, tunggu apa lagi? Langsung reminder ya, catat jadwalnya malam ini jam 8 via Zoom gratis. Sampai bertemu. Oke, masih ingat ya di pertemuan pertama? Dan masih ingat minggu lalu di The Element of Value Pyramid ya, kita udah dibahas tuntas sampai dalam banget minggu lalu ya. Dan hari ini kata Pak Rizky ya, jurus pamungkas The Storytelling Marketing ya. Kita akan bahas Storytelling Marketing Framework dan teman-teman ini adalah event iCommunity Business Matching. Buat yang belum tahu, ini adalah dari iCommunity.id. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Juanda ya untuk waktu dan kesempatannya mengizinkan saya dan Pak Rizky untuk bisa sharing di acara hari ini. Welcome, konfirmasi kehadiran Anda di website iCommunity, jangan lupa. Ya, caranya pilih business matching, pilih jadwal meeting, dan ketika tampilkan detail, langsung input. Ketika nanti keluar tombol warna merah, berarti mungkin ada bentrok. Teman-teman, karena saya adalah anak IT, dikasih hacknya dikit ya, ganti dulu kategorinya. Nanti baru join meeting dan baru kembali lagi, karena kemungkinan ada yang bentrok. Karena di business matching memang hanya boleh dalam satu klasifikasi. Tapi karena iCommunity baik, maka bugs tersebut bukan dianggap bugs, tapi dianggap sebagai cara dan metode untuk teman-teman bisa tetap join di iCommunity. Apa itu iCommunity? Visinya adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan tagline Share Network, Grow Network. Misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tujuan iCommunity sendiri mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resource, business matching, dan referral. Kode etik iCommunity kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berdasarkan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. So, selamat datang bagi yang pertama kali hadir di Community Business Matching. Karena waktu kita juga udah nggak banyak ya, aku kasih 1 minute pitch, mari berkenalan. Tadinya hanya yang mendaftar, tapi biar saya pilih aja sebagai penonton setia dari Pak Thomas JKT 91. Silakan Pak Thomas. Oke, thank you. Wah, dikasih kesempatan lagi nih. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Thomas. Saya ini berbisnis dengan nama tokonya JKT 91. Bisa lihat di background ini ya. Saya berbisnis online di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, di TikTok. Untuk peralatan rumah tangga mungkin udah banyak yang tahu, mungkin beberapa di sini. Dan harapan saya untuk bergabung di iCommunity ini untuk menambah network dan semoga kita bisa berkolaborasi semua. Oke, thank you. Oke, thank you Pak Thomas. Jadi buat teman-teman yang butuh alat rumah tangga langsung hubungi Pak Thomas ya. Di sini ada Ibu Peribaja nih yang udah datang malam ini. Thank you banget sudah datang sambil lagi makan lagi ya. Bagi-bagi dong gitu ya. Bu, kenalan langsung Bu. Halo. Halo Bu Lilia. Halo semuanya, saya Lilia Suryani dari PT Surya Baja Jaya Sakti, distributor besi untuk bahan konstruksi rumah atau bangunan. Oke, tagline-nya nggak dikeluarin Bu? Selama Surya bersinar, selama Surya bersinar, Surya Baja akan berjaya dan sakti. Nah, Mantap. itu yang ditunggu-tunggu dari tadi tagline-nya ya. Thank you Bu Lilia udah coming. Silakan Mas Iyas.
Ini pentolannya government nih teman-teman nih, harus ditaruh Iya. nih, diam-diam menghanyutkan nih Mas Yas nih, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Salam Malam. kenal, nama saya Ahmad Yasrifai dari PT Intermedia Andalan Sinergi, bergerak di bidang event organize, advertising, percetakan, banyak hal yang lainnya. Oh, bos pengadaan. Terus ya Palu Gada, kalau orang bilang zaman dulu Palu Gada. Terus bermitra di Kemenperin, Kementerian Agama, dan swasta beberapa gitu. Udah itu aja cukup dari saya. Jika ada, Di Kemenak sama siapa, Mas? Pak Jamal ya? saya di Biro HDI. HDI berarti sama Pak Sigit. Saya ke Pak Khairon sih, lebih ke Oh, Pak Pak. Khairon gitu. Siap, siap, Ya. siap. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you banget Mas Yas ya. By the way, kita lagi ada tadi klasifikasinya kosong printing ya. Ternyata Mas Yas bisa ngisi nih nanti kayaknya. Thank you, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Nah, sekarang langsung ke foundernya iCommunity. Silakan Pak Juanda. Pak Juanda aja nge-freeze ya. Halo, halo Pak Juanda. Oke, salam Ah, teman-teman. bisa. Ini saya nge-lag nggak ya? Nge-lag Pak, nge-lag. Tes. Ya, mungkin Mas belum. Cek, cek, cek. Oke, sip. Suaranya aman. Cek Cuman 1, gambarnya freeze. 2, 3. Oke. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Juanda dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari corporate gitu ya. Nah, di dalam komunitas ini saya bisa memberikan konsultasi seputar digital marketing ya, free untuk member-member yang ada di iCommunity, dan saya juga mengharapkan kita bisa kolaborasi ya, nanti kalau ada klien saya produk atau jasa dari teman, nanti saya bisa referensikan. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau ada yang butuh digital agency mungkin bisa referensi ke saya. Demikian, Oke, thank you banget Pak Juanda. Jadi teman-teman, ini adalah hostnya iCommunity, dan ini yang ditunggu-tunggu tadi berkenalan ya. Kita nggak pakai format kenalan karena teman-teman udah jago semuanya. Dan kita akan langsung masuk ke bagian sharing session. Dan sebelum masuk ke sharing session, karena ini juga disponsori oleh Indogo, kita simak dulu video berikut ini ya. Nah, buat teman-teman juga yang waktu itu sempat ketinggalan untuk daftar Inegrowth untuk ngecek live code seni mengenal diri tentang siapa sebenarnya kita dalam bakat dan keahlian kita yang selangitnya, ibaratnya menunjukkan untuk kita, teman-teman bisa langsung daftar di bit.ly daftar Inegrowth. Dan Pak Rizky, we are ready to hear storytelling marketing framework and the time is yours. Please Pak. Thank you, thank you. Saya share screen ya, Bapak Ibu. Silakan Pak. Ada Bu Nabila nih dari Digitali. Halo, ada Ibu Nur juga. Halo. Share. Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat di layar?
Aman, Aman ya? Pak, kelihatan, Aman. aman. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan Bapak Ibu sudah bersama dengan saya dari, nggak terasa ya Bu ya, udah minggu ketiga ya. Yes, 3 minggu bersama di Kitalik. 3 minggu bersama, dan saya ngebayangin bisa nggak ya ngelewatin 3 minggu ini gitu. Ternyata bisa gitu ya. Dan alhamdulillah selama 3 minggu ini kita banyak membahas tentang storytelling marketing, yang sebenarnya dari pembahasan pertama sampai dengan pembahasan saat ini itu berkesinambungan, dan malam ini akan kita rajut bersama bagaimana sih sebenarnya cara dalam membuat storytelling marketing framework-nya gitu. Nah, kita kembali lagi di awal bahwa bagaimana perjalanan sebuah storytelling itu dimulai. Bapak Ibu sekalian, storytelling marketing ini adalah sebuah jembatan di mana untuk melakukan transfer informasi, deliver informasi dari value, berubah menjadi sebuah persepsi, dari persepsi berubah menjadi trust, itu dengan storytelling. Nah, kemudian next levelnya atau puncaknya adalah ketika orang sudah trust, dengan sendirinya mereka akan bercerita dan membuat diri mereka menjadi sebuah brand advocate. Bayangin Bapak Ibu punya produk yang memiliki banyak brand advocate. Brand advocate ini bisa dibilang kurang lebihnya sama seperti fans ya. Mungkin kalau kita punya artis ataupun bintang film yang kita sangat idolakan, kita dengan sukarela akan membela mereka dan akan mendukung semua karya-karyanya dan akan membeli semua apapun yang ditawarkan oleh idola kita gitu. Nah, begitu juga dengan produk atau layanan kita. Ketika produk atau layanan kita sudah menjadi sebuah idola bagi mereka dan mereka sudah menjadi brand advocate kita, maka kita tidak perlu lagi jualan secara hard selling, kita tidak perlu lagi menawarkan atau menjelaskan fitur-fiturnya seperti apa, karena dengan sendirinya mereka akan mencari tahu, dengan sendirinya mereka akan sukarela bercerita kepada yang lain tentang manfaat dan fitur dari Bapak Ibu. Nah, kemarin kita juga sama-sama belajar tentang hierarki dari sebuah value. Apabila saat ini Bapak Ibu masih bercerita ataupun membuat konten ataupun menawarkan secara langsung kepada calon pembeli Bapak Ibu sekalian masih sebatas fungsional value, artinya dalam hal ini adalah value yang paling dasar, hanya sebatas barang atau produk kita sebagai fungsi gitu. Contohnya buah pisang dijual hanya sebagai buah saja gitu, tapi tidak ada unsur emosionalnya, tidak ada unsur life changing-nya, dan tidak ada social impact-nya gitu. Padahal dari sebuah pisang aja bisa ternyata kita buat ceritanya menjadi sebuah yang lebih emosional, bisa memberikan social impact gitu dari hanya sebuah pisang. Nah, kemarin minggu lalu juga kita cerita bagaimana pemeran itu berada dalam sebuah cerita yang merefleksikan atau merelevansi segmentasi market kita gitu. Nah, ketika kita bercerita seakan-akan personanya mereka atau seakan-akan karakternya mereka, maka dengan mudah cerita-cerita tadi akan diterima oleh target market kita, maka dengan mudah cerita tadi dapat dinikmati dan pesannya tersampaikan oleh para calon pelanggan kita. Nah, ini rahasia yang kemarin saya ceritakan. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah menulis atau pernah mendapatkan tugas bahasa Indonesia, menulis cerpen, itu
mungkin akan familiar dengan karakter tujuan halangan. Akan menjadi sebuah cerita pendek ataupun novel yang sangat dinikmati. Tapi dalam storytelling marketing ini kita perlu ada solusi. Nah, solusinya ini adalah produk atau layanan Bapak Ibu sekalian. Jadi pembaca itu tidak hanya menikmati ceritanya, tapi juga menemukan aha moment yang membuat mereka untuk beraksi gitu, dari cerita yang dibangun gitu. Nah, masing-masing ini akan kita eksplor lebih lanjut. Sebenarnya karakternya itu seperti apa, tujuannya seperti apa, dan halangannya itu seperti apa. Lalu solusinya itu yang harusnya seperti apa gitu produknya. Nah, pertama adalah karakter. Karakter ini kita juga sudah bahas di minggu lalu. Bahwa karakter itu terbagi menjadi beberapa bagian gitu, yang dimana saya mention minggu lalu itu bahwa karakter ini bisa menjadi sebuah variabel yang bisa di plug and drop yang bisa diotak-atik oleh Bapak Ibu sekalian, dan bisa juga memilih salah satu dari karakter ini. Karakternya terdiri dari gender, kemudian lokasi, bahasa, usia, hobi, education, finansial gitu. Nah, Bapak Ibu bisa memunculkan karakter misal wanita karir, kerja kantoran, ataupun ibu rumah tangga, ataupun pemain basket pria misalnya, ataupun eksekutif muda pria. Lalu juga bisa membuat karakter wanita pedesaan, wanita perkotaan, ataupun bisa juga membuat karakter pesepeda, atau juga bisa buat karakter misal khusus untuk daerah warga Depok misalnya, ataupun khusus untuk kelas menengah atas karakternya. Itu sah-sah aja Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa membuat karakter apapun yang memang sesuai dengan segmentasi atau target market produk atau jasa Bapak Ibu. Nah, tujuannya minggu lalu juga sudah sama-sama kita belajar tentang gain dan pain, di mana gain dan pain ini sebenarnya adalah tujuan Bapak Ibu dari seorang karakter, yang mana si karakter ini memiliki gain, artinya sesuatu yang ingin dia dapatkan, ataupun pain, sesuatu yang ingin dia hindari. Nah, kalau Bapak Ibu kita kembalikan lagi ke karakter yang saya mention tadi, pemain basket pria dengan pemain basket wanita tentu tujuannya berbeda. Kemudian juga wanita karir yang atau businesswoman itu juga tujuannya berbeda. Kemudian yang hanya ibu rumah tangga saja dengan wanita karir itu pasti tujuannya berbeda gitu. Nah, masyarakat perkotaan atau misalnya warga Depok dengan warga Kelapa Gading tentu pain sama gain-nya berbeda. Maka dari itu sebenarnya kita bisa membuat variasi-variasi cerita dari masing-masing karakter dan juga masing-masing tujuan gitu. Nah, selain itu ada juga halangan. Halangan ini adalah hambatan yang dialami oleh si karakter untuk mencapai tujuan. Nah, biasanya halangannya ini bisa berasal dari internal, bisa juga berasal dari eksternal, bisa juga dari sosial, bisa juga dari batin gitu. Nah, masalah internal itu berhubungan dengan pribadi dari si karakter gitu. Pribadi dari si karakter itu misalnya hal-hal yang berhubungan sama karakter, contohnya itu seperti ibu ataupun yang lainnya. Kalau eksternal ini berhubungan sama karakter lain gitu. Misalnya hambatannya adalah orang tua yang tidak suportif misalnya, ataupun suami yang
yang menghalangi ataupun istri yang tidak mengizinkan. Nah, itu bisa juga masuk ke dalam halangan dari eksternal. Halangan dari sosial bisa juga masuk ke dalam ranah yang lebih luas lagi gitu. Yaitu dalam tatanan masyarakat gitu. Misalnya halangannya jaraknya terlalu jauh, ataupun bisa juga halangannya lingkungan sekitar tidak mendukung, ataupun bisa juga sedang ada sesuatu gitulah di tatanan masyarakat tersebut. Nah, untuk halangan yang batin ini berhubungan sama perihal keraguan-raguan dalam hati si karakter ini gitu. Jadi ketika karakter ini memiliki tujuan, karakter-karakter ini punya tujuan, biasanya mereka akan terdapat halangan-halangan yang membuat mereka tidak sampai dalam tujuannya gitu. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau kita membuat cerita pendek ataupun novel, itu hanya sampai di halangan saja gitu. Kenapa? Karena novel, cerita pendek, kemudian sinetron dan yang lainnya itu hanya bisa dinikmati gitu. Sebenarnya kita tidak perlu ada aksi dalam menikmati sebuah cerita tadi. Nah, karena ada unsur marketingnya, maka perlu ada call to action-nya gitu. Perlu ada daya dorong kepada calon buyer kita agar cerita yang kita buat itu men-trigger atau mendorong orang-orang membeli produk kita gitu. Jadi orang-orang itu membeli produk kita bukan karena kita nodong nawarin gitu, ayo dong beli ERP sistem saya gitu. Tapi ada cerita gitu, Bapak Ibu ingin bisnisnya diotomasi, saat ini misalnya kewalahan mengurus karyawan dan pencatatan segala macam misalnya. Nah, itu ada bridging ceritanya gitu. Jadi tidak langsung nembak produk atau jasanya gitu. Nah, solusinya adalah dari cerita-cerita tadi, si karakter itu memiliki tujuan, kemudian terdapat halangan. Ketika sudah sampai tujuan, maka perlu ada solusi nih dari produknya. Jadi tujuannya itu solusinya itu menjawab atau mendorong tujuan dari si karakter. Nah, berupa produk atau jasa yang dimiliki Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, dalam storytelling Bapak Ibu itu terdapat dua tipe. Pertama adalah tipe yang monolog. Tipe yang monolog ini biasanya penyajian ceritanya itu point of view-nya adalah sendiri. Jadi dia menceritakan ceritanya dia ataupun ceritanya orang lain, itu tidak ada lawan bicaranya. Sedangkan untuk yang dialog itu ada lawan bicaranya. Nah, kemudian kalau kita bercerita tentu perlu kanvas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kanvas storytelling-nya kami dibagi menjadi dua. Pertama adalah kanvas yang online, yang kedua adalah kanvas yang offline. Kanvas yang offline ini bisa diimplementasi juga, misalnya Bapak Ibu punya offline store ataupun Bapak Ibu punya team sales yang memang perlu dilatih untuk speech di depan calon prospek, ataupun saat presentasi perlu ada sebuah rangkaian cerita untuk bridging menuju ke slide presentasi misalnya. Nah, untuk yang online ini Bapak Ibu, storytelling itu tidak melulu harus berupa sebuah cerita video gitu, melainkan sebenarnya kita bisa loh bercerita di carousel gitu. Di carousel itu yang bisa digeser kalau di post di Instagram gitu, ataupun bisa juga single post atau di post di story gitu. Nah, kalau yang kita yang mungkin dalam tanda kutip
tidak terlalu mengerti teknologi, misalnya cuma tahu posting story WhatsApp. Nah, itu juga posting status WhatsApp-nya bisa kita ubah nih, yang awalnya tadinya cuma posting produk, misalnya produk dari Pak Thomas misalnya, produknya adalah gantungan jemuran gitu. Yang tadinya cuma gambar jemuran sama hubungi nomor Pak Thomas, status WA-nya udah bisa mulai berubah nih setelah dari storytelling marketingnya gitu. Jadi bisa dibuat serangkaian cerita dari status demi statusnya itu dijadikan kalimat demi kalimat itu dijadikan status yang dimana punchline-nya atau akhir ceritanya itu adalah dorongan orang yang telah membaca untuk membeli dari gantungan atau jemuran tadi itu yang dijual oleh Pak Thomas kayak gitu. Nah, sebenarnya saya sudah membuat contoh bagaimana implementasi dari framework ini. Nah, kebetulan kemarin pas di pertemuan awal Bu Evelyn, kita pernah ada yang nanya Ibu Nova ya kalau nggak salah ya. Itu gimana Mas contohnya storytelling kalau produknya adalah buah-buahan gitu kan ya. Nah, Betul. terus juga gimana kalau contohnya pisang. Nah, ini makanya saya coba buatkan dari framing yang tadi, karakter, tujuan, halangan, solusi gitu. Jadi solusinya adalah buah pisang, karakternya adalah wanita karir, tujuannya adalah gainnya itu ingin cantik, tapi painnya nggak mau gendut. Nah, halangannya si wanita karir ini sibuk kerja, kemudian juga malas olahraga, tapi dia punya budget yang terbatas nih, kayak gitu. Jadi solusinya adalah buah pisang gitu. Terkesan memaksakan, tapi nanti kita bisa lihat gimana implementasi dari framework marketingnya gitu. Nah, ini saya buatkan contoh, ini monolog storytelling marketing dari framework yang tadi. Nah, ini saya bacakan, pergilah ke depan cermin dan tetaplah dirimu sekarang. Lalu bayangkan dirimu 10 tahun lalu, tentu begitu banyak perubahan yang terjadi. Kulit yang mulai kering dan lipatan perut yang mulai terlihat. Kesibukan kamu di kantor mendorong rasa malas untuk berolahraga. Selain itu, biaya untuk perawatan dan diet cukup mahal. Padahal kulit lembab dan perut langsing bisa diatasi dengan mengganti sarapanmu dengan pisang Nova. Pisang yang ditanam di kebun seluas 100 hektar dan dirawat secara organik, sehingga kualitas dan rasanya terjamin. Hubungi Nova sekian-sekian untuk info lengkap. Nah, jadi kalau saat kita membuat status atau membuat konten, tidak lagi melulu hanya posting gambar pisang dan nomor telepon gitu. Jadi ada cerita yang mendorong membaca untuk oh iya benar juga ya, daripada sarapan nasi uduk mendingan sarapan pisang nih, pisangnya pisang Nova gitu mereknya misalnya. Nah, kurang lebih itu sih, ini contoh sederhana sih sebenarnya. Dalam implementasinya dalam pembuatan konten tentu akan jauh lebih kompleks gitu ya. Nah, itu mungkin Bu Evelyn framework dari storytelling marketingnya. Mungkin kita lanjutkan sesi diskusi ya Bapak Ibu. Oke, thank you banget nih Pak Rizky ya. Jadi teman-teman udah makin jelas dan kelihatan ya, dari minggu lalu ada frameworknya dan ternyata ada story-nya lebih ke pain dan gain ya, dari Pak Juanda langsung kasih keren gitu ya. Nah, ada yang mau bertanya teman-teman, ini mungkin dari Bu Nabila nih dari Digitalik. Boleh mungkin pancing-pancing pertanyaan nih. Biasanya kan pengen untuk katanya ya, ngetes ini audiensnya itu paham atau enggak itu kan dari pertanyaan ya. Jadi kalau audiensnya nggak nanya berarti Pak Rizky yang nanya, cuman karena Pak Rizkynya udah jadi host, biar timnya Bu Nabila nih belum kenalan nih. Silakan Pengen Bil, juga. open mic. Halo. Oke, silakan Bu Nabila, mungkin mau tanya, mancing audiens nih. Ya, mungkin karena selama ini kan mungkin Pak Rizky menjelaskan tentang storytelling bisnis produk gitu kan.
Kalau misalkan storytelling-nya itu bukan tentang produk gitu, tentang apa ya? Kayak mungkin solusi tentang eh kayak pengetahuan, terus yang sehari-hari yang nggak berhubungan dengan produk atau jasa itu kira-kira gimana gitu mancingnya, apa mungkin ada strategi khusus atau gimana gitu. Contohnya yang kursus bahasa Mandarin ya? Jangan aja begitu, Bil. Bukan. Nabila ini copywriter kami, Bu. Oke, Jadi dia yang salam kenal Bu buat Nabila. buat Salam kenal, Ibu. Oke. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apapun produknya, apapun solusinya sebenarnya sangat bisa dibuat cerita gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan variabel ya, variabel yang bisa diotak-atik, bisa di custom sama Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kuncinya ada di karakter ini. Kita mau bercerita ke siapa gitu. Apakah ke apa namanya? Ke ibu rumah tangga ataupun ke businesswoman, tentu beda kan. Kalau wanita itu kan tiga ya, businesswoman, wanita profesional karir, ataupun ibu rumah tangga yang hanya di rumah. Tentu tiga karakter ini punya tujuannya masing-masing berbeda. Tentu tiga karakter ini halangannya berbeda, meskipun solusinya sama gitu ya. Saya duplikat kali ya. Nah, misalnya solusinya satu, misalnya kursus bahasa Mandarin ya, Mandarin anak. Nah, karakter ini bisa ketentuin nih. Siap, kita mau eh, targetnya siapa gitu. Misalnya kalau targetnya adalah ibu-ibunya adalah wanita karir juga, terus tujuannya ingin anaknya bisa bahasa Mandarin, itu kan ya. Nah, halangannya apa nih kira-kira? Nah, halangannya mungkin dari eh, ibu-ibu yang wanita karir ini, satu apa namanya, dia misalnya tidak ada waktu untuk antar jemput misalnya. Terus juga mungkin apa namanya, halangannya tidak bisa mendampingi anaknya. Nah, dari ini nanti kita bisa buat ceritanya gitu. Ceritanya bagaimana? Nah, biasanya kalau saya dalam opening membuat cerita itu mulai dari karakternya dulu nih. Karakternya ini kan kayak tadi kan, pergilah ke depan cermin dan tataplah dirimu sekarang gitu ya. Ini biasanya saya akan, kalau di akan menyorot menyorot ke si karakternya dulu gitu. Nah, ini bagaimana contohnya ya gitu ya. Kalau produknya adalah pengetahuan gitu, kayak bahasa Mandarin gitu. Nah, misalnya wanita karir, contohnya nih nah untuk bahasa juga perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, kan karakter itu kan punya bahasanya masing-masing ya. Kalau bahasanya formal, informal, juga sebutannya juga perlu diperhatikan. Ini misalnya, Bunda, tahukah eh, tahukah Bunda bahwa saat ini Tiongkok menjadi eh, the next misalnya negara adidaya, tanpa disadari banyak sekali perusahaan
asal Tiongkok gitu ya, berinvestasi di Indonesia. Nah, terus bayangkan saat anak bunda sudah besar nanti bersaing dengan mereka yang eh, berasal dari Tiongkok, tentu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, terus lalu disambungkan ke kursus bahasa Mandarin. Nah, kursus ABC memiliki solusi. Solusinya loh Bun, yaitu program kelas online untuk anak-anak misalnya. Tidak perlu repot, datang ke tempat kursus, cukup ditemani habis kantor. Nah, mungkin kayak gitu kali ya. Nah, jadi apa namanya? 4 unsur ini tatanannya menjadi sebuah cerita yang orang-orang itu akan mendapatkan aha momennya. Kan, oh iya benar juga ya. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, Pak Juanda, kalau contoh dialog bagaimana? Oke, kalau contoh dialog biasanya akan ada dua minimal 2 orang ya Pak Juanda ya. Saya pakai contoh yang buah pisang aja ya kali ya. Ya. Tadi saya mau buat yang dialog, cuman udah ditelepon Brevlin. Nggak Oke, apa, kan jadi pas waktu di sini. ya siap. Oke, dialog. Dialog. Nah, dialog itu biasanya kurang lebih sama dengan kita dalam membuat novel atau cerpen sih Pak. Kayak gitu. Ini kan contohnya solusinya produknya adalah buah pisang ya. Buah pisang apa namanya? Buah pisang Nova ya. Nama brandnya Pisang Nova. Karakternya itu wanita karir. Dia ingin cantik tapi nggak mau gendut, sibuk kerja, malas olahraga, budgetnya terbatas. Kita bisa highlight di sini adalah di latarnya adalah kantor. Nah, misalnya saya kasih nama Nina ya, Nina dan Nana misalnya. Nah, untuk yang dialog bisa seperti ini. Latarnya adalah di perkantoran. Suatu waktu di jam makan siang. Misalnya, nak makan siang apa nih? Gak tahu gue, bingung. Tadi sih udah sarapan nasi uduk. Oh gitu ya. Eh, jadinya gue mau ajak di luar nih. Ah, enggak deh.
gue mau diet aja misalnya ya. Diet apaan? Tadi kan udah makan nasi uduk. Terus nah, saya butuh betapa sih sini Bu, Pak. Kalau on the spot gini kadang suka agak ngebleng gitu Ya, ya. poinnya paham lah. Iya, kurang lebih gitu sih Pak. Jadi Ya. kita membangun latar dan alur eh bisa di spotlight untuk tidak melebar kemana-mana gitu. Misalnya latarnya adalah di kantor saat jam makan siang. Nah, terus kurang lebih bridgingnya sama kayak gini gitu kan. Mana tadi? Nah, yang ini yang monolog kayak gitu. Nah, di tapaan tadi kan udah nasi uduk gitu. Iya nih, gua mau diet soalnya kulit gua kering dan ini. Gitu. Kalau mau diet mah harusnya sarapannya nggak nasi uduk dong gitu. Coba lu sarapan Pisang. pisang nova aja gitu. Bisa sih kayak gitu. Siap. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, thank you. Boleh ya satu pertanyaan lagi ya Pak Rizky ya, teman-teman. Boleh, Mungkin silakan, Pak. Pak Thomas, Pak. Asik. Ternyata Bu Evelyn tahu saya mau tanya ya. Oh, tahu Silakan, dong. Pak Masa Thomas. nggak tahu? Ya Pak Rizky mau tanya. Ini Gimana, Pak? kalau kita bikin konten ini mungkin awal bisa dapat ide gitu ya, mungkin satu dua ide bikin storytelling gitu. Cuma kan kalau di kayak di TikTok atau mungkin ya kita bikin konten gitu kan dianjurin sehari, bahkan sehari mungkin bisa dua tiga. Nah, itu dapat fresh idenya itu Pak. Itu gimana ya? Kalau kita mungkin ada produk baru, kita bikin story seperti tadi itu yang monolog atau dialog mungkin bisa dapat ya satu dua ide gitu. Coba kalau selanjutnya mungkin selama kan kita nggak mungkin bikin cuma di awal aja ya. Kita bikin kan harus Ya, setiap hari gitu. Nah, itu dapat fresh idenya gimana Pak ya kira-kira? dari riset, Pak. Ini kan karakter tujuan halangan ini Bapak Thomas bisa ngambil masing-masing satu variabel. Kayak karakter contohnya. Pak Thomas ini kan online shop perlengkapan rumah tangga ya. Nah, Iya. itu karakternya bisa banyak tuh Pak. Bisa kalau wanita aja ada 3. Ibu rumah tangga, wanita karir profesional, ataupun businesswoman. Yang pria juga ada 3. Ada businessman, ada apa namanya eksekutif muda, ada juga bapak rumah tangga ada nggak ya? Ada juga apa namanya yang lainnya gitu. Terus juga ada karakter juga yang karakter hobi misalnya pebasket, terus karakter hobi misalnya petenis, karakter hobi berenang. Nah, dari karakter-karakter itu Bapak bisa eh, riset di Google ataupun riset ke orangnya langsung. Misalnya Bapak punya teman bisnismen yang suka apa namanya? Misalnya Bapak punya teman wanita karir yang suka main tenis misalnya. Lu lagi apa sih tujuan itu hidup lu misalnya? Tujuan apa sih yang lagi lu pengenin misalnya? Oh, gue sih lagi pengen ini nih apa namanya? Misalnya mau diet atau misalnya mau tampil lebih cantik gitu. Nah, tujuan-tujuan itu bisa kita cari dari riset. Riset itu dengan bisa di Google ataupun tanya. Nah, setelah tahu tujuannya, misalnya tujuan gue sih pengen apa namanya S2 misalnya, kuliah S2 misalnya. Nah, terus kalau tujuannya kuliah S2, halangannya apa? Oh, halangannya ya nggak diizinin suami, atau misalnya halangannya karena kesibukan kerja atau yang lainnya. Nah, itu sebenarnya bisa nggak sih dimasukin ke produk atau lain kita? Sebenarnya bisa aja, atau Mas. Jadi pertanyaannya, jawabannya adalah
bagaimana caranya mencari ide itu bisa dibongkar pasang masing-masing variabelnya gitu. Kayak gitu sih Pak. Jadi Oh, jangan takut kehabisan ide karena masing-masing karakter itu punya banyak sekali tujuan dan punya banyak sekali variabel. Nah, karakter, tujuan, halangan itu variabel-variabelnya bisa di apa namanya? Kombinasikan satu sama lain gitu. Misalnya karakternya A, tujuannya A, halangannya B, halangannya A. Nah, bisa juga karakternya A, tujuannya A, halangannya bisa B. Atau karakternya A, tujuannya A, halangannya C. Halangannya bisa A sampai Z misalnya. Terus juga karakternya tetap A, tapi tujuannya ganti B. Terus halangannya bisa A sampai Z. Kayak gitu sih Pak. Jadi kita nggak pernah kehabisan konten, kita nggak pernah kehabisan ide. Karena frameworknya ini. Karakter, tujuan, halangan, solusinya ada pada kita. Itu sih Pak. oh, oke, oke. Jadi tinggal di variabelnya aja diutak-atik gitu ya, Pak ya. Betul, tinggal di list Pak. Sebanyak Pak Thomas mampunya apa gitu. Biasanya sih kalau proses berpikir saya ya, kalau misalnya, kalau di kantor saya udah nggak ngerjain gini Pak, udah dikerjain Nabila nih yang kayak gini. Misalnya, mana ini ke bawah. Nah, misalnya goals wanita karir. Nih, wanita karir dan ibu rumah tangga. Hmm, salah satu aja mungkin ya biar nggak bias. Mungkin masih depan goals ya. Nah, ini banyak nih Pak. Tidak ingin menyanyiakan gelar, terus membantu perekonomian keluarga. Ya kan tujuan-tujuannya kan. Nah, tujuan-tujuan tadi Pak Thomas bisa eh, apa? Tuliskan, bisa di list. Terus juga apa namanya? Habis itu halangannya apa aja tuh? Kira-kira halangannya juga mungkin bisa dicari juga nih di sini nih. Hambatan orang wanita karir. Ini 7 tantangan misalnya kayak gini. Kayak gitu. Tuntutan penampilan nih misalnya kan. Ingin tampil cantik apa segala macam gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi eh, bisa di riset variabel-variabelnya apa aja sebanyak mungkin itu bisa jadi dikombinasikan jadi satu variabel satu konten gitu sih Pak. Oke, oke. Oke, thank you, Pak. Oke, gitu. jadi lebih kebayang ya. Jadi tadi juga sempat tadinya mau nanya nih dalam framework yang 4 tadi gitu ya. Kan kalau misalnya problemnya cuma satu gitu ya, apa setiap hari iklannya sama gitu ya. Oh Ternyata enggak bisa dong. cari pakai karakter ya, karena ada dipakai target, tadi ada perubahan, monolog, dialog Betul. ya. Oke. Nah, teman-teman yang mau terkonek dengan Pak Rizky bisa langsung follow Instagramnya di Instagram Risapu ya, Risapu99 ya Pak Rizky, betul ya? Ya betul. Ya di Risapu 99. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ternyata beres dari sini tiba-tiba sebelum tidur kepikiran boleh ya DM Pak Rizky ya. Nanti tinggal bilang, "Pak, saya Ya. Pak Thomas yang JKT tadi," gitu ya. Jadi nanti Pak Rizky dibantu ya. Apa tahu teman-teman juga lagi mau mengembangkan bisnisnya dengan digital marketing ya. Nanti kalau butuh yang tahap lebih atasnya juga bisa ke Pak Juanda dari Kavling Solusi Digital ya. Dan buat teman-teman yang berusaha yang juga perlu untuk printing dan lain sebagainya, hari ini ada hadir Pak Iyas ya. Teman-teman juga bisa kontak Pak Iyas. Kebetulan, oh selamat malam, ada Pak Budi juga di bagian finansial ya teman-teman ya. Oke, nah izinkan saya lanjut untuk slide-nya teman-teman ya, karena waktu sudah tak terasa ya. Waktu hari pertama Pak Rizky ingat, Bu Evelyn saya bisa nggak ya ngomong, waduh ini orang merendah gitu ya, 3 minggunya materinya daging semua ya. Jangan lupa ya, fungsional ke emosional, life changing yang social impact. Networking bukan net eating atau net sitting, ada yang harus kita kerjakan untuk growth. Jadi tadi kalau kita tahu bisa saling berkolaborasi atau bertukar pikiran mungkin sejenak, siapa tahu besok bisa jadi cuan, jangan ditunggu-tunggu, langsung lakukan ya.
nanti takut nggak enak, nanti takut gitu, jangan ya, langsung aja lakukan. Mana tahu teman kita justru malah lagi perlu gitu ya proyek-proyeknya dari kita. Jangan lupa ada pengumuman ikut LLC setiap hari Kamis, segera follow up dengan melakukan one-on-one meeting atau IOM untuk membahas lebih detail peluang kerjasama antar sesama anggota. Disclaimer, iCommunity tidak pernah meminta imbalan atau fee berupa apapun terhadap deal yang terjadi antar member. Segala keuntungan dan risiko bisnis menjadi tanggung jawab masing-masing member. Ini adalah beberapa kegiatan iCommunity. Kalau nanti teman-teman juga mungkin mau gabung, mau join, teman-teman bisa cek di websitenya iCommunity.id. Dan ketika teman-teman jadi member pro, teman-teman juga bisa pasang iklan di jalanan ibu kota. Nanti untuk selanjutnya atau selengkapnya bisa langsung tanya di timnya iCommunity. iCommunity ada Instagram juga, ada YouTube-nya, dan ada benefitnya untuk menjadi pro member. Dan sebetulnya memang saya sudah mohon izin lama ya, dan terima kasih untuk Pak Juanda. Untuk host mungkin saya akan stop dulu ya teman-teman ya untuk host ya, karena kesibukan satu dan lain hal ya, mungkin beberapa teman juga tahu, tapi kembali lagi mungkin kalau teman-teman pengen jadi pro dan nanti menggantikan hostnya ya seperti saya melakukan hari ini, sangat welcome ya teman-teman. Kembali lagi kita bisa bantu banyak orang, kita bisa berkumpul banyak orang, dan kita juga bisa menetwork bersama juga banyak orang. Itu adalah kelebihan dari iCommunity itu sendiri. Yuk kita mari foto bersama, dan kita pada dasarnya sudah menyelesaikan ya. Thank you ke Pak Rizky ya, big applause. Yang pertama tentang kupas storytelling marketing brand ternama, yang kedua pain and gain pemeran storytelling marketing, dan hari ini dikasih tahu yang buat saya simple, jelas, padat, luar biasa powerful ya. Kadang-kadang kita bingung dan ada frameworknya yang akhirnya memudahkan kita. Oh begini tuh caranya gitu ya. Tapi teman-teman kalau misalnya ternyata kayak tadi Pak Thomas bilang gitu ya, Pak kadang-kadang nggak ada idenya. Tenang Pak Thomas, ada Digitalik yang selalu punya ribuan ide. Jadi Pak Thomas tinggal langsung kontak aja ke Digitalik, nanti biar Digitalik yang bikinin, yang selesaiin. Pokoknya Pak Thomas tahu merubah omset yang pancinya aja Pak, biar kita marketingnya sama Digitalik. Bisa begitu Pak Thomas? Pak Rizky bisa ya? Siap, Oke. siap. Quote of the day, Seth Godin pernah bilang, marketing is no longer about the stuff that you make, but about the story you tell. Kalau tadi dari Pak Rizky bicara tentang marketing, kalau butuh back office pastinya ke indogo.id ya. Indogo punya demo day dari Senin sampai hari Jumat di masing-masing bidang, baik di tekstil, emas, kafe, resto, berlian, retail, dan retail ERP. Kalau Bapak Ibu ada rekan atau referral yang juga mungkin membutuhkan back office, ingin diundang ke Indogo, boleh ya Bapak Ibu ya, kita punya demo day-nya dari hari Senin sampai Jumat, jadi tenang aja. Nah, kita juga ada undangan gratis tidak terbatas dikhususkan bagi Anda yang tertarik mendapatkan update berita terkini terkait industri dan entrepreneur, terkait pengembangan diri dan terkait digital marketing di link-link berikut ini ya. IC Industry Trainer, IC Inner Growth, dan IC Boost Dev. Grup ini dibuat bebas untuk semua orang, tapi Anda perlu menyetujui syarat yang berlaku secara manajemen ya. Mari bersama bergerak dan menjadi dampak positif bagi kemajuan bersama. Salam Indogo, everyone is you. Thank you dan see you next time ya. Oke, kita boleh foto bersama ya. Oke, Bapak Ibu boleh open cam sebentar, kita akan foto bersama. Baik, thank you. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, fotonya sudah selesai, kita boleh open mic dan saya thank you sama Pak Rizky. Jangan lupa saling terhubung, saling follow. Dan nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ke Pak Rizky. Dan nanti setelah kita bilang terima kasih, hitungan kelima saya akan tutup Zoom-nya. Mari, 1, 2, 3, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Pak Rizky. Oke, selamat malam Thank you semuanya. semua, Bu Selamat Evelyn, Pak Thomas, Pak beraktivitas. Sukses Frans. selalu. 5, 4, 3, 2, 1. Saya izin untuk live ya teman-teman. Bye. Bye. Bye.